Maka ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada yang cukup menarik ya, yaitu ketika beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ketika dia menimba ilmu di kota Mekah bersama dengan ayahandanya yang seorang mufti. Ayahandanya bilang sama anak-anaknya, kalian boleh pergi di kota Mekah kemanapun, tapi yang kau tuju adalah matros. Matros itu apa? Tempat taklim, tempat ngaji, tempat ngaji. Kemudian yang menarik, di situ Habib Alwi Al-Habsyi dibilangi nama ayahandanya, antum boleh apa ini? Boleh keluar kecuali ke tempat matros, ke tempat ngaji. Tapi kalau udah pulang ngaji, kalau udah selesai ngaji, hatta kalau di Masjidil Haram kau ngaji, kamu langsung pulang. Tidak usah main-main, tidak usah ngobrol-ngobrol di wilayah Masjidil Haram. Ditanya, emang kenapa? Saya khawatir, andai kata kamu duduk sama orang yang berlainan dan faham, nanti akal kau akan dipengaruhi fahamnya. Sebegitunya ayahanda Habib Ali Al-Habsyi, janas may khalil. Habib Ali Al-Habsyi saking kuat, ayahandanya Habib Ali Al-Habsyi saking khawatirnya, bayangkan sampai anaknya di kota Mekah di Masjidil Haram, dia masih mengkhawatirkan pergaulannya dengan siapa. Dia ketakutan andai kata dia duduk sama orang berkelainan faham. Sehingga kemudian Habib Ali Al-Habsyi pada akhir kehidupannya, katakanlah saat-saat beliau kesepuhan, ditanya, bagaimana pendapat antum mengenai orang-orang yang berbeda faham? Jawabannya apa Habib Ali Al-Habsyi? Dimulai dengan siapa dia duduk? Karena akidah yang salah itu dia lebih cepat merasuk di dalam ruhani seseorang, seperti penyakit yang berbahaya yang menular, dia akan mudah sekali merusak tubuh dengan siapa dia duduk. Adapun yang menular, virus akidah yang menyesatkan, itu lebih berbahaya. Itu dalam syairnya Habib Ali Al-Habsyi. Wah, luar biasa Habib Ali Al-Habsyi. Sampai di kota Mekah, di Masjidil Haram, masih diperhatikan oleh ayahandanya. Hati-hati ya, antum ngajinya sama Syekh Fulan, Habib Fulan, Imam Fulan, Qadhi Fulan, Mufti Fulan. Jangan dulu kamu mufti itu, jangan dulu. Kata-kata barangkali nanti tidak bisa menyaring, ya. Ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barusan kita baca apa? Simtu Durar. Tasdiqan lisami'in min hawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bi hadzal nuril mubin. Habib Ali Al-Habsyi menyusun ini kitab Simtu Durar, tiada lain dan tiada bukan adalah apa? Sebagai pengobat rindu, sebagai pengobat rindu bagi para pendengar yang merupakan kelompok khusus, karena orang merindukan Nabi Muhammad adalah orang-orang mukmin kategori khusus. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nusaddiqu bihi fu'ada. Maka ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa tarbihan lil muta'alliqin bi hadzal nuril mubin. Maka bagi para pendengar yang hatinya dimasuki dengan apa itu? Kemuliaan, keluhuran baginda Nabi Muhammad SAW dalam rangkaian tulisan indah, maka hatinya akan terpaut. Hatinya akan terpaut dengan pemilik nur mulia,
Beliau baginda Nabi Muhammad SAW yang nurnya bercahaya terang benderang. Sehingga di dalam fasal yang lain dikatakan wahai tasarraf al-asma' bi ahbari hadzal habibul mahbub wa ma hasalahu min al-karamati apa? Min al-karamati wahai tasarraf al-asma' bi ahbari hadzal habibul mahbub wa ma hasalahu min al-karamati wa syahadati wal ketika seseorang beroleh kehormatan telinganya untuk mendengar sejarahnya Nabi Muhammad SAW, maka telinga itu akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar tata syarafat, tapi tata karomat. Tata karomat. Ya. Maka mudah-mudahan telinga kita diberikan kebaikan yang dimaksud oleh beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi, sehingga telinga ini diberikan kemuliaan untuk istiqomah suka mendengarkan bacaan Al-Quran orang. Mudah-mudahan telinga ini dikasih keramat oleh Allah Ta'ala, istiqomah, senang mendengarkan nasihat agama. Mudah-mudahan telinga ini dikasih keramat oleh Allah Ta'ala, senang mendengarkan zikir dari lisannya orang. Mudah-mudahan telinga kita dikasih keramat oleh Allah Ta'ala, dikasih tutup perkara-perkara yang mengandung fitnah yang bisa menimbulkan hasad dan dengki. Mudah-mudahan hal tersebut telinga kita ditutup oleh Allah Ta'ala dengan berkah mendengarkan sejarah Nabi Muhammad SAW. Walhasil banyak dari kemuliaan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun kita teruskan dalam Saraful Ummah Muhammadiyah karangan dari Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Al-Maliki. Beliau mengutip sebuah hadis. Dia mengatakan di antara kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi umat baginda Nabi Muhammad SAW adalah apa? Tentang fadilahnya wudu. Ya. Sehingga beliau menyampaikan, dia mengutip sebuah hadis Nabi SAW. Pada Nabi SAW, man tawadda'a wa ahsana al-wudu'a kharajat khataya min jazadihi hatta tahruja min tahti al-adfarih. Wa qala An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda al-'abdu al-muslimu al-mu'minu fa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qadri al-ma'i fa idza ghasala yadihi kharaja min yadihi kullu khati'atin kana batasatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qadri al-ma'i fa idza ghasala rijlayhi kharajat kullu khati'atin mashadha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qadri al-ma'i hatta yakhruja naqiyan min ad-dunub. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, maka akan keluar apa itu? Khotoya. Apa itu? Kekeliruan, kesalahannya dia, dosa-dosanya daripada jasadnya. Sampai-sampai itu keluar, namanya dosa-dosanya, ya. Hatta tahruja min tahtil adfari, sampai keluar daripada di bawahnya kuku, kuku. Ya. Jadi antum ini kalau butuh hati-hati, betul-betul dilihat sedemikian baiknya, tertibnya betul-betul, sunnahnya betul-betul dilaksanakan, sehingga wudunya itu
yang sempurna, tertib. Maka kemuliaannya itu setelah orang berwudu itu subhanallah, sampai di bawah kuku ini yang terkena air ini akan keluar kotoran-kotoran daripada ruhani kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita. Ada hadis Nabi SAW. Maka ada kata guru anak, kalau habis wudu ada sunahnya, tidak usah dihandukin, tidak usah dihandukin, biarin aja deh, kering sendiri. Ya, tapi kalau berkus gimana? Mau meriang malah berbiasa. Ya, yang ikut apa dibasuh. Maksudnya dikeringkan dengan handuk. Tapi sunahnya bagi yang sehat tidak mengapa. Maka pakai, biarkan kayak gini aja udah. Yang penting jangan sampai kering. Masya Allah. Ini hanya pada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika seseorang hamba muslim ini wudu, ya, maka ketika dia membasuh yang namanya apa? Wajahnya, maka keluar daripada wajahnya ini segala apa? Kesalahan-kesalahan pandangannya dari menghadap kepada sebuah apa dia? Menghadap kepada sebuah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Pandangan-pandangan maksiat, pandangan-pandangan sombong, pandangan-pandangan yang tidak bisa menghormati orang tua, pandangan-pandangan yang tidak bisa memuliakan orang tua, pandangan-pandangan yang tidak bisa memuliakan guru. Salah itu, wajahnya punya kesalahan. Wajahnya itu apa? Berlumur daripada kesalahan dosa. Maka ketika seseorang berwudu, ketika dia membasuh itu wajahnya, maka itu kesalahan-kesalahan itu ambrol. Ketika terkena air wudu itu di wajahnya, maka ambrol. Ya Allah. Sampai tetesan terakhir kawan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi'aini ma'al ma'i atau ma'akhiri qatril ma'i. Masya Allah. Adapun ketika kemudian ketika berwudu membasuh kedua tangannya, maka keluar daripada kedua tangannya itu dari sebab basuhannya air wudu itu, semua kotoran, semua keliruan, dosa-dosanya akan terhapus. Batasadha yadahu ma'al ma'i wa ma'al akhir qatril ma'i. Tangannya yang kadang-kadang nyubi itu orang tidak salah. Tangannya yang kadang-kadang melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, tapi bukan kesalahan-kesalahan bersifat hakul adam, ya. Kesalahan yang terhapus ini bukan kesalahan yang bersifat hakul adami. Kalau tangannya ngambil apa? Pak Tulan lagi ngantuk misalkan, atau Pak Kofar bajunya sih tercukup, tapi nulis yang ada. Orang kalau jawab maaf, ini kok butuh rampung dosa dengan tangannya, orang bisa. Harus saya tetap untuk menebus kesalahan saya, karena harus minta maaf sama yang punya sumber air, ya, yang punya segelas air. Maksudnya kesalahan apa? Kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah. Masya Allah. Apalagi sekarang tangannya ini tambah dosa lagi di zaman milenial. Ada dosa baru di zaman milenial. Apa itu? Ngetik perkara-perkara yang salah dengan medsos. Betul. Lah kalau merugikan gimana itu?
bahwa itu harus minta maaf. Betul. Apa maning tangannya sedikit kudarakan slot, ngeri lagi itu ya. Alhamdulillah tidak. Judi online. Masya Allah. Kita harus tobat betul-betul. Maka kemudian ketika seorang berwudu membasuh kakinya dengan sempurna, kita lagi bicara fawaidnya, tafsir fawaidnya, maka dia akan keluar kesalahan-kesalahan kakinya dia. Ya, melangkah kemana? Melangkah ke tempat ma'asyi. Ya, melakukan perbuatan-perbuatan ma'asyi, berjalan ke tempat ma'asyi, nonton dangdut, buka-bukaan aurat, alhamdulillah menjadi yang kayak gitu disenengin aja. Ya, yang buka-bukaan auratnya pada melarang-larang. Kakinya gimana tuh? Kakinya tanggung jawab, dosa itu, kotor itu kakinya. Maka insya Allah dengan wudu terhapus hal tersebut, insya Allah. Sampai ke tetes terakhir daripada air yang menetes. Hatta yahruja nakiyan minad dzunub. Masya Allah. Sampai semuanya bersih, suci daripada segala kotoran. Ini hadis Nabi SAW, riwayat hadis Imam diriwayatkan Abu Hurairah. Begitu. Maka ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kemudian di dalam keterangan riwayat yang berbeda daripada Sayyidina Umar. Kemudian begitu, ini hadisnya cukup panjang. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum rajulun yuqallibu wudu'ahu fayumaddu wa yastanshiku fiyantasiru illa jarat khataya wajhahi fihi wa hayashinihi wa khayashinihi summa idha ghasala wajhahu kama amarahu Allah illa jarat khatayahu wajhihi min atrafi lahyayah ma'al ma' summa yaghsilu yadayhi ila mirfaqaini illa jarat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma' summa yamsahu ra'sahu ila jarat khataya ra'sihi min al-atrafi sa'alihi ma'al ma' summa yaghsilu qadamihi ila ka'bayn ila jarat khataya rijlihi min anamilihi ma'al ma' fa in huwa qama fa shalla fa hamidallah wa asna 'alaihi wa majjada lilladhi huwa lahu ahlu wa farraha qalbahu lillah illa sarafa min khati'atihi kayamma waladathu ummuhu. Masya Allah. Walhasil, ini ada hadis matanya beda, tapi ada tambahannya. Fa inna huwa qama, kemudian setelah dia wudu itu semuanya, dia dapat fadilahnya dia wudu dari basuhan-basuhan itu. Fa in huwa qama fa shalla, kemudian dia berdiri menegakkan salat. Masya Allah. Dan dia memuji kepada Allah. Dan di antara dia memuji kepada Allah, mengagungkan yang menjadi haknya, ya, sebagai apa, dan mengagungkan. Kemudian dia melakukan sholat. Setelah sholat kemudian dia memuji kepada Allah. Wa asna alaihi wa majjadaha billadhi huwa lahu ahlun. Dan di antara sebagaimana yang menjadi haknya, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu ente fokus, wa farraqa qalbahu lillah ila sarfa min khati'atihi kayyama wadathu ummuhu. Kemudian ente fokus pikirannya ketika sholat itu setelah wudu, ya. Wa farraqa qalbahu, fokus pikirannya, fokus hatinya, bersihkan ente punya hati, ngadep pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti bayi yang baru dilahirkan.
seperti bayi yang baru dilahirkan. Ente wudunya sempurna, tertib, ya, tertib antum wudunya. Kemudian ente wudunya benar-benar merasakan nikmat, antum mendapatkan fawaidnya, faedah-faedahnya. Kemudian ente sholat, kemudian ente ketika sholat ente memuji kepada Allah. Kemudian namun ente mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana haknya kita agungkan. Terus namun dengan fokus pikirannya dari sholat, bersihkan antum dari pikiran-pikiran gambaran-gambaran dunia yang lain. Fokus pada saat itu, antum akan disucikan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibundanya. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusus untuk umat sebelum Nabi Muhammad tidak. Umatnya sebelum Nabi Muhammad SAW itu ada. Kalau misalkan sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, mereka itu kalau bajunya itu kena najis langsung digunting. Langsung digunting. Yang kena najis itu dibuang. Tidak usah dicuci, digunting, dibuang. Khatar. Alhamdulillah, kita berlindung dari perkara itu. Tapi di umatnya Nabi Muhammad tidak semacam itu. Antum meripati lihat perkara yang haram. Ya, ada umat Nabi terdahulu dicongkel itu untuk dosa. Ada di Syaraful Ummah Muhammadiyah, ada di Khosaisul Muhammadiyah karangan Profesor Dr. Syekh Muhammad Al-Maliki. Umat Nabi Muhammad yang itu tidak cukup disucikan dengan kena najis. Apa itu mughalathah, apa itu mukhaffafah, apa itu mutawassithah, ketentuannya ada semua. Tapi beda sama umat-umat yang dulu. Ya, ente lihat harim yang bukan mahramnya. Ya, lihat dia dadakan. Terus ente mau tobat. Tobat ente diterima kalau ente jadi umatnya Nabi terdahulu, diambil umatnya. Ente lagi jalan, baju antum kena kotoran yang najis. Langsung cara menghilangkan najis umatnya Nabi terdahulu itu digunting untuk membersihkannya. Ishadah, Masya Allah. Kemudian ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu summa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni tawwabina wa ja'alni minal muttaqin. Ini sering dibaca tak? Buat kalian sering dibaca? Nah, setelah wudu kok ngadep kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Futihat lahu abwabul jannati samaniyatu yadkhuluha min ayyaha syaa. Antum baca doa itu, ya, baca doa habis wudu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dikasih kemuliaan sebagai umat Nabi. Akan dibukakan bagi kalian ini pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya berapa? Pintu surga 8 dibuka untuk kau. Silakan kamu masuk pintu yang mana. Jadi baca doa ini dapat kemuliaan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kau pilih 8 pintu surga ini. Futihat lahu abwabul jannati samaniyatu yadkhuluha min ayyiha syaa. Jadi ambil yang 8 pintu surga ini, mau yang mana? Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, dikasih itu. Masya Allah, ini masalah untuk tolong berhati.
diperhatikan, sunnahnya wudhu diperhatikan. Itu kalau dalam apa? Kita Imam Ghazali Minhajul Abidin Ihya sebelumnya apa itu sebelum Minhajul Abidin yang kita ngaji dulu di Majlis Malam Ahad yang terkandung sunnah-sunnah di dalamnya. Apa itu? Jadi anak ketika berkumur ada doanya, ketika membasuh ada doanya, ya. Nah, apalagi itu betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baik. Makanya antum kalau wudu jangan buru-buru, jangan cepet, santai aja wudunya. Ya, yang penting antum orang gede-gede, karena niat gede-gede karena itu anak sing nunggu, ya nggak boleh. Paham? Artinya tertib di sini, fardunya jelas, sempurna. Kamu perhatikan, nikmati keutamaan-keutamaan di dalamnya. Antum setelah itu berdoa, Allah setelah wudu. Ya, ini fawaid yang semacam ini bukan isapan jempol. Ini hanya dikasih sama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita akan lanjutkan nanti di fadilah tentang masalah adzan. Saya kasih soundtracknya aja ya biar kamu penasaran buat ngaji besoknya. La ya'lamun nas ma fi ta'dilillah tadawrubu alaihi bisuyuf. La ya'lamun nas ma fi ta'dil. Jika kau mengetahui, wahai manusia, jika manusia dia mengetahui apa-apa kemuliaan, maksudnya di dalam adzan, ya, di dalam adzan, kemuliaan yang terkandung di dalam adzan, tentu orang itu akan apa? Berlomba-lomba memperebutkan walaupun dengan pedang. Mik ya, gandol, ya, wayai berbuat adzan, ya. Jadi Nabi SAW ngerti sesuatu yang terkandung orang yang melaksanakan azan, ngerti ruhani ngerti, berwih dari Allah Ta'ala, kemuliaan khusus sebagai umat Nabi Muhammad bagi yang ada. Ini bakar rebutan minggu azan itu caro itu dilakoni di seluruh manusia, ya, tuh lucu ya, caro ya dilakoni ibaratnya kata maksudnya. Ini menandakan tentang kemuliaannya seorang muadzin. Makanya itu nahabai itu kalau untuk sholat itu. Hatta sepuh, hatta muda, rebutan adzan. Walaupun imam kemuliaannya ada memiliki sendiri, nanti ada keterangan berikutnya. Paham? Adzan. Lalu bagaimana nanti menjawab adanya? Nanti akan dikasih keterangan-keterangan berikutnya. Itu soundtrack buat nanti besok. Ada satu hadis ya, yang cukup menarik ya. Jadi kamu merasa film bayar sinetron. Ada soundtrack. Ono hadis yang membuat daya tarik untuk teruskan.